Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, ajanallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam media ini untuk kembali melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Sekarang kita masuk pelajaran yang ke-153. Fadlu qiraatil Qur'an. Itu keutamaan membaca Al-Qur'an. Ketahuilah saudaraku rahimanillah ajmain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 29 sampai 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yatluna kitabullah." Orang-orang yang senantiasa membaca kitabullah, itu Al-Qur'an, wa aqamus shalah, dan mereka senantiasa menegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka senantiasa berinfak dari apa yang Allah Subhanahu wa taala rizkikan untuk mereka, sirron wa alaniyah, baik infak itu sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan perdagangan yang tidak pernah merugi. Subhanallah, perdagangan yang tidak pernah merugi. Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka pahala untuk mereka dan Allah menambahkan untuk mereka karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ghafur. Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengampuni dosa, dan Allah Subhanahu wa taala syakur, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan atau Maha memberikan karunia-Nya bagi orang-orang yang senantiasa bersyukur kepadanya. Di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan ada 3 hal yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, tijaratan lan tabur, perdagangan yang tidak akan merugi. Yang pertama, senantiasa membaca Al-Qur'an. Yang kedua, salat, menjaga salat. Salat wajibkah atau dia berusaha juga menjaga salat sunnah, insyaallah. Yang ketiga, dia senantiasa berinfak dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala rizkikan kepada mereka. 3 hal yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, tijaratan lan tabur, yarjuna tijaratan lan tabur, dalam surat Fatir ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menetapkan pahala untuk mereka. Dan pada poin pembahasan kita kali ini yaitu firman Allah yang Allah sebutkan, innallazina yatluna kitabullah, orang-orang yang senantiasa membaca kitabullah, yaitu Al-Qur'an. Ketahuilah saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain, Al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah. Al-Qur'an itu bukan makhluk. Yang membacanya termasuk afdalu zikr, itu seutama-utama zikir. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan pahala yang sangat agung, pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang senantiasa membacanya, senantiasa membaca Al-Quran. Bahkan pahalanya bukan hanya dihitung satu surat, satu ayat, tidak, tapi per huruf.
Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang mahir membaca Al-Qur'an, Allah akan berikan kedudukan yang tinggi. Fi manzilatil kirami, pada kedudukan yang mulia, fil jannah, yaitu di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang-orang yang berusaha untuk belajar dan dia mungkin agak berat, syaqqat alaihil qiraatu falahu ajrun. Dia belum bisa membaca Al-Qur'an, tapi dia berusaha belajar. Walaupun dia tak, walaupun dia terbata-bata, walaupun berat bagi dia ya, nggak ada masalah. Makanya saya sering katakan kaum muslimin harus bisa baca Al-Qur'an. Harus, wajib. Jangan sampai dia ngaku muslim tapi nggak bisa baca apa? Kitabullah, itu Al-Qur'an kitabnya. Ya, ini sebuah musibah. Sebuah musibah yang besar. Seorang muslim nggak bisa baca Al-Qur'an. Jangan sampai jadi alasan, saya udah tua Ustadz nggak bisa belajar. Gak ada alasan, tidak ada kata terlambat ya. Selama kita masih bisa bernafas di muka bumi ini, selama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita hidup, selama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nafas yang berhembus melalui saluran pernafasan kita, berarti masih bisa ada kesempatan. Jangan banyak alasan untuk membaca atau belajar kitabullah, Al-Qur'an. Walaupun dimulai dari Iqra. Walaupun sulit. Udah belajar Iqra Ustaz, Iqra 1 aja nggak tamat-tamat, subhanallah. Nggak ada masalah. Yang penting apa? Dia berusaha untuk senantiasa belajar. Dan Allah tidak akan sia-siakan usaha hambanya. Dia belajar berat, syakun alaihi, yatata'ta, dan dia juga terbata-bata, maka dia akan mendapatkan pahala. Falahu ajrun alal qiraati wa ajrun alal masyaqqati. Dan dia akan mendapatkan pahala atas usaha dia membaca, dan dia juga akan mendapatkan pahala yaitu berat dalam belajar membaca Al-Qur'an. Jadi jangan anggap sepele, jangan anggap sia-sia. Tidak, Allah tidak akan sia-siakan usaha hambanya. Dan qiraah atau membaca Al-Qur'an itu disebutkan oleh para ulama, di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu ada dua jenis, ada dua macam, yaitu tilawah hukmiyah wa tilawah lafziyah. Tilawah hukmiyah itu artinya dengan cara membaca dan berusaha untuk memahami bacaan Al-Qur'an tersebut, memahami bacaannya, mengetahui hukumnya, paling tidak tahu artinya, dan dia berusaha untuk apa? Untuk mengetahui tafsirannya, dan dia berusaha untuk mengamalkan hukum-hukum yang berkaitan di dalam ayat tersebut. Satu ayat dibaca, kemudian difahami artinya, kemudian dibaca tafsirannya, kemudian dia berusaha untuk mengamalkannya, mengamalkan konsekuensi yang ada di dalam ayat-ayat tersebut. Ini tilawah hukmiyah. Dan tilawah hukmiyah ini tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang diberikan taufik untuk senantiasa menggali, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dari kalangan talibul ilmi, dari kalangan pelajar, begitu juga dari kalangan para ulama ya. Nah, kalau kita bukan ulama gimana Ustaz, bisa nggak melakukan tilawah hukmiyah? Bisa. Antum baca Al-Qur'an, buka terjemahannya, pahami baik-baik dengan terjemahannya. Kemudian kita baca tafsirannya. Banyak buku tafsir Al-Qur'an dengan bahasa Indonesia, banyak. Kita baca tafsirannya. Kalau tidak paham, tanya sama ustadz. Ya. Kadang-kadang terjemahan juga kita baca nggak paham ini maksudnya apa, kan begitu. Kalau kita nggak bisa bahasa Arab, terkadang seperti itu. Maka bertanya ahli ilmu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, ini bisa insyaallah ya, kita berusaha untuk mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya, atau mendengarkan ceramah-ceramah ustadz yang di atas akidah yang benar, di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di atas manhaj yang hak, di atas manhaj para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, berkaitan tentang masalah tafsiran tersebut. Apalagi sekarang banyak ya ceramah-ceramah ustadz asatizah
Al-Sunnah wal Jamaah, ustadz-ustadz salaf, mereka mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dari tafsir juz amma, tafsir surat Tabarok yaitu juz 29. Begitu juga tafsir juz Qad Sami Allah, surat tafsir juz 28. Ya pelan-pelan dikit-dikit dengan berusaha mengamalkannya, sambil berusaha mengamalkannya, dan insyaallah bisa ya, insyaallah bisa. Yang kedua ada tilawah lafziyah, itu hanya sekedar membaca saja. Hanya sekedar membaca saja. Ini yang biasa kita lakukan. Ini yang biasa kita lakukan. Yang mana nanti kita akan membacakan beberapa hadis Nabi SAW berkaitan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Dan para ulama juga membahas tentang mana yang lebih utama, apakah qiraah lafziyah atau qiraah hukmiyah. Di antaranya Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya masing-masing memiliki keutamaan. Kalau tilawah hukmiyah utama, derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu memiliki keutamaan dari sisi derajat. Kata Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Karena orang yang membaca Al-Qur'an dengan tipe tilawah hukmiyah ini tidak bisa dilakukan kecuali orang-orang yang berilmu. Maka dia akan bertambah ilmunya tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala tambahkan ilmunya. Dari sisi derajat, tilawah hukmiyah ini unggul ya. Ini lebih tinggi. Adapun tilawah lafziyah dari sisi pahala ini banyak. Kenapa? Karena pahalanya dihitung per huruf, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan bahwasannya la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Man qara'a min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan kebaikan, dan kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 yang semisal ya. Jadi alif lam mim itu bukan satu huruf tapi 3 huruf. Alif, lam, dan mim. Kalau kita baca alif lam mim udah 30 tuh. 3 kali 10. Kalau membaca bismillahirrahmanirrahim, ya berapa hurufnya? Sekitar 19 huruf kali 10 190. Kalau kita baca Dzalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin, hitung sendiri aja udah. Ada berapa tuh hurufnya? Dan berapa pahala yang kita dapatkan? Hanya baru satu ayat saja, subhanallah. Belum kalau kita baca satu halaman, satu lembar, satu surat, satu juz, atau mungkin sampai khatam, subhanallah. Betapa banyak pahala yang kita dapatkan dengan niat ikhlas mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan tilawah lafziyah. Dan kita akan bacakan beberapa dalil hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan tentang keutamaan tilawah lafziyah, yaitu fadlu qiraatil Quran, keutamaan membaca Al-Quran. Yang pertama itu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi Al-Yamani, semoga Allah meridhoinya. Beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahlihi an yajida fihi thalatha khalifatin idhamin simanin. Qulna na'am. Qala fasalasu ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fi salatihi khairun lahu min salasi khalifatin idhamin simanin. Akhrajahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, apakah seorang di antara kalian ingin ketika pulang ke rumahnya membawa 3 unta yang gemuk, yang besar? Para sahabat mengatakan, iya tentu saja. Pulang ke rumah bawa apa? Oleh-oleh.
Apa oleh-olehnya? 3 unta gemuk. Nah, ini unta biasanya itu binatang apa namanya? Binatang kebanggaan orang Arab ya. Harta berharga orang Arab. Apalagi kalau misalnya unta itu sedang hamil 10 bulan. Ini apa namanya? Itu harta berharga mereka. Makanya Allah mengatakan wa idzal isyaru uttilat. Ketika apa? Unta-unta bunting ditinggalkan nanti pada hari kiamat. Unta bunting itu mereka paling suka itu ketika berumur 10 bulan. Walaupun ada yang mengatakan unta itu melahirkan di umur 12 bulan. Unta itu melahirkan ketika berumur kandungannya 12 bulan. Kalau manusia kan 9 bulan ya. Ada juga yang 10 bulan. Tapi jarang. Rata-rata 9 bulan manusia. Kalau unta itu 12 bulan. Nah, ketika sudah umur 10 bulan, mereka sayang banget tuh. Dijaga, ditunggu-tunggu apa namanya? Bagaimana supaya unta itu melahirkan dengan sehat, selamat antara induknya dengan anaknya. Itu harta berharganya orang Arab ketika itu. Tapi nanti ketika hari kiamat ditinggalkan karena mereka memikirkan masing-masing. Nah, Nabi SAW mengatakan, maukah kalian kalau pulang ke rumah bawa 3 unta besar? Tentu saja para sahabat mengatakan, "Na'am, iya, mau." Kata Nabi SAW, "Fasalatu ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fi salatihi khairun lahu min salati khalifatin idhamin siman." 3 ayat yang kalian baca di dalam salat itu lebih baik daripada 3 unta yang besar yang kalian bawa ke rumah. Jadi kalau misalnya kita sholat baca Al-Quran, maka itu pahalanya apa? Pahalanya besar. 1 ayat ya bawanya 1 unta, pahalanya sama seperti 1 unta. Baca 3 ayat ya sama seperti 3 unta. Baca 5 ayat ya halum majarro dan seterusnya seperti itu. Di dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, "Afala yaghdu ahadukum ilal masjid fata'allama aw fayaqra'a ayataini min kitabillahi azza wa jal khairun lahu min naqatain wa salasun khairun lahu min salasin wa arba'un khairun lahu min arba'in wa min a'dadihinna minal ibil." Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Uqbah bin Amir, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, maukah kalian jika pergi ke masjid kemudian belajar atau membaca 2 ayat dari Al-Quran, kitabullah, itu lebih baik daripada kalian mendapatkan 2 unta. Jika kalian belajar atau baca 3 ayat, itu lebih baik dari 3 unta. Jika kalian belajar atau baca 4 ayat, itu lebih baik daripada 4 unta. Dan semisal jumlah bilangan ayat yang kalian baca. Kalau bacanya 5 ayat, 6 ayat, ya berarti lebih baik daripada 5 unta atau 6 unta. Wa min a'dadihinna minal ibil. Subhanallah, ini keutamaan yang besar kalau kita membaca Al-Quran. Hadis yang kedua, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Akhrajahu At-Tirmizi. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, siapa saja yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 1 kebaikan. Dan kebaikan akan dibalas dengan 10 pahala yang semisal. Aku tidak mengatakan, kata Nabi, alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, dan mim itu 1 huruf. Ini riwayat Imam Tirmizi. Begitu juga di dalam riwayat yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang keutamaan orang yang membaca Al-Quran. Di antaranya hadis Aisyah radhiyallahu taala
anha, beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, allazi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun ma'as safaratil kiramil bararah. Waladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajran. Akhrajahu Muslim. Dan juga riwayat yang sama dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasanya Nabi SAW mengatakan, orang yang membaca Al-Qur'an dan dia mahir membacanya, lancar sesuai dengan tajwid ya. Bacanya lancar, bagus sesuai dengan tajwid. Tidak membaca seperti lagi orang kumur-kumur. Makanya cepet banget. Bacanya cepat, nggak jelas apa namanya yang dibacanya, bukan. Tapi membacanya bagus, lancar sesuai dengan kaidah tajwid. Ya, apalagi kalau misalnya dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah suaranya indah, suaranya bagus. Nah, ini luar biasa. Ini subhanallah, ini keutamaan yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah berikan. Orang yang membaca Al-Qur'an dan dia mahir membacanya, ma'as safaratil kiramil bararah, dia bersama malaikat yang mulia. Waladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi, dan orang yang membaca Al-Qur'an tapi terbata-bata, dia berusaha untuk membaca Al-Qur'an walaupun berat. Wa huwa alaihi syakun, walaupun berat. Falahu ajron, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Pahala apa itu? Tadi sudah sebutkan. Pahala dia belajar membaca atau dia membaca Al-Qur'an, berat tuh. Dia terbata-bata. Dan yang kedua pahala apa? Yang pertama pahala membaca, yang kedua pahala dia berusaha walaupun berat untuk membaca. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan sia-siakan orang-orang yang belajar untuk membaca Al-Qur'an. Begitu juga dalam hadis yang lain, hadis Abu Musa al-Asy'ari dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalul mu'min allazi yaqra'ul Qur'an masalul utrujjah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun wa masalul mu'min allazi la yaqra'ul Qur'an kamasalit tamrah la rihalaha wa ta'muha hulwun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, masalul mu'min, perumpamaan orang yang beriman, allazi yaqra'ul Qur'an, yang dia membaca Al-Qur'an, maka dia perumpamaan seperti utrujjah. Utrujjah itu kalau kita searching di Google itu seperti buah lemon. Seperti buah lemon. Tapi kalau lemon kan asam ya. Tapi kalau utrujjah itu aromanya wangi, rasanya manis. Kata Nabi SAW, rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun. Aromanya, baunya harum dan rasanya manis. Itu utrujjah. Itu utrujjah, bukan lemon. Kalau lemon kan asam. Walaupun aromanya agak segar gitu ya. Utrujjah itu buah yang aromanya wangi dan rasanya manis. Wa masalul mu'min allazi la yaqra'ul Qur'an kamasali tamrah. Orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an seperti perumpamaan seperti apa? Kurma. Lari halaha wa ta'muha khulwun. Kurma itu tidak ada aromanya, tapi rasanya manis. Rasanya manis. Dan begitu juga Nabi SAW mengatakan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an akan datang sebagai syafaat bagi yang membacanya. Ini keutamaan membaca Al-Qur'an secara apa? Umum. Begitu juga Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Qur'an surat-surat tertentu. Di antaranya surat Al-Baqarah, surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, atau 2 ayat di akhir surat Al-Baqarah. Ya, itu ada keutamaan-keutamaan tertentu. Sebagaimana dalam surat Al-Fatihah contohnya disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Ibnul Mu'alla
radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengatakan kepadanya, la u'allimannaka a'zama suratin fil Qur'an. Sungguh aku akan mengajarkanmu satu surat yang agung di dalam Al-Qur'an, itu alhamdulillahirabbil alamin, itu surat Al-Fatihah. Wa hiya sab'ul masani, dia adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Wal Qur'anul azim allazi utituhu, dan Al-Qur'an yang mulia, yang agung, yang aku dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan surat Al-Fatihah. Begitu juga surat yang lain, misalnya surat Al-Baqarah. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna syaiton yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sungguhnya syaiton itu lari dari rumah yang dibacakan di dalam surat Al-Baqarah. Jadi kalau misalnya di rumah kita merasa nggak nyaman, kok di rumah kok nggak betah ya, panas misalnya, banyak yang mengganggu misalnya, atau banyak tikus karena maksiat di dalam rumah, ada maksiat, maka baca surat Al-Baqarah. Kalau bisa membaca surat Al-Baqarahnya dengan berusaha untuk memahaminya, ini lebih utama lagi. Karena Al-Baqarah panjang Ustaz, ya nggak harus sekali baca habis, ya baca berapa ayat gitu ya, semampu kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha fattaqullaha mastata'tum, semampu kita baca. Karena kata Nabi SAW, inna syaitana yanfiru minal baiti alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena syaitan itu lari keluar dari rumah yang dibacakan di dalam surat Al-Baqarah. Dia tidak akan betah di dalam rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, dibacakan surat Al-Baqarah. Jadi kalau misalnya rumahnya nggak pernah dibacakan Al-Quran, nggak pernah sholat sunnah di dalamnya, ingat ya, sholat sunnah, bukan sholat wajib. Sholat wajib bagi laki-laki di masjid. Ya kalau wanita nggak apa-apa di dalam rumah, emang tempatnya di sana. Laki-laki di masjid, sholat sunnah di dalam rumah dan baca Al-Quran, maka itu bisa mengusir syaitan dari rumah. Begitu juga surat Al-Baqarah disebutkan bersama surat Ali Imran dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili, semoga Allah meridhoinya. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, karena Al-Qur'an itu nanti akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Iqra'uz zahrawain Al-Baqarah wa surat Ali Imran, fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamati ka'annahuma ghamamatan au ka'annahuma goyayatan au ka'annahuma firqani min tayrin sawafin tahajjani an ashabihima. Bacalah dua bunga zahrawain, dua bunga yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran. Fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamah, karena keduanya akan datang pada hari kiamat seolah-olah seperti gomamatan, dua gumpalan awan, au goyayatan, atau seperti dua bayang-bayang, au ka'annahuma, atau keduanya seperti firqani min tayr, dua gerombolan burung, sawafin yang berbaris, tahajani yang membela sahabat-sahabatnya, an ashabihima. Jadi dua surat itu akan membela orang yang senantiasa membacanya. Iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah surat Al-Baqarah, fa inna akhzaha barakah, karena membacanya termasuk keberkahan, wa tarkaha hasarah, dan meninggalkannya termasuk kerugian, wala tastati'u hal batalah, dan sihir, batalah itu sihir itu tidak bisa menembusnya. Orang yang suka membaca Al-Baqarah itu terjaga dari sihir. Orang yang suka membaca surat Al-Baqarah, membaca Al-Quran secara umum, maka akan terjaga dari apa? Sihir. Ya, sihir tidak bisa menembus. Sihir tidak bisa
memudaratkannya. Maka nggak perlu bikin pagar-pagar goib, nggak perlu. Baca aja Al-Quran, baca Al-Quran, difahami maknanya, insya Allah Allah akan menjaga kita ya. Nah, di sini sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Dan yang terakhir yaitu hadis Abu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, man qara'al ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatahu, akhrajahul Bukhari. Nabi SAW mengatakan dari sahabat Abu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, siapa saja yang membaca 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah di setiap malam, malam atau sebelum tidur, maka kafatah, maka Allah akan mencukupinya. Allah akan mencukupinya di kehidupan dunia dan akhirat. Allah akan memberikan kebaikan dia di dunia maupun di akhirat. Ini keutamaan surat Al-Baqarah, dan banyak lagi keutamaan yang lain yang disebutkan oleh Nabi SAW. Tetapi ingat bahwasanya ketika kita menyebutkan ada keutamaan surat tertentu, maka kita wajib mendatangkan dalil. Oh, baca surat Al-Mulk setiap habis sholat subuh akan begini dan begitu. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Baca surat Yasin setiap malam Jumat maka akan begini dan begitu. Mana dalilnya? Kan begitu. Yang ada Nabi SAW ketika malam Jumat atau hari Jumat Nabi memerintahkan baca surat Al-Kahfi. Baca surat Al-Kahfi, bukan surat Yasin, kan begitu. Atau surat-surat yang lain. Surat-surat yang lain. Maka ketika kita mengatakan barang siapa yang membaca surat ini dan surat itu akan mendapatkan ini dan itu tentang keutamaan tertentu, maka ini butuh apa? Butuh dalil, dan dalilnya harus sahih. Jangan mengatakan nggak apa-apa, doif juga hadis, nggak boleh. Agama kita dibangun di atas dalil, bukan di atas pendapat manusia, bukan dibangun di atas katanya, kan begitu. Tetapi dibangun di atas dalil Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini tentang keutamaan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan bagi kita semua untuk bisa senantiasa membaca Al-Quran dan berusaha untuk mengamalkannya, dan juga kita berusaha untuk menghafal, membaca, menghafal dan mengamalkannya sesuai dengan apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menutup usia kita dengan husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan syafaat kepada kita nanti pada hari kiamat dengan Al-Quran yang kita baca, dengan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala saja, yang salah murni dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari kesalahan-kesalahan kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.